Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Yang saya hormati para tamu undangan, para kiai, pejabat pemerintah, kita ini kaya. Nahnul aghnia, ayo bunyi bareng. Nahnul aghnia. Kekayaan kita ada 4. Pertama, as-sarawatul ijtimaiyah, sosial kapital, modal yang paling besar. Kita NU, kita pesantren memiliki kapital sosial. Masyarakat masih bergantung, masih mengandalkan, membanggakan, bersandar kepada para ulama pesantren, ulama Nahdlatul Ulama. Masyarakat masih siap di belakang para ulama pesantren. Masyarakat muslim masih memberikan kepercayaan yang tidak pernah surut kepada kiai pesantren. Lebih percaya daripada pemimpin formal, walaupun kiai pesantren informal leader, pemimpinnya tidak formal, tapi masyarakat Islam masih percaya pada kiai-kiai pesantren. Ini kekayaan harus kita manage, harus kita pelihara, harus kita kembangkan, dan harus kita berdayakan. Bagaimana agar semakin meningkat berkualitas kepercayaan masyarakat kepada pesantren, di samping masalah agama, di samping masalah ubudiyah, di samping masalah akidah, di samping masalah akhlak, juga sains teknologi, ilmu pengetahuan, dan kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan seterusnya. Bila perlu seni, budaya, olahraga, semua berpusat di pesantren. Siap? Siap. Orang kompak siap? Siap? Ini kebanggaan kita. Maka berdosa kalau kiai pesantren, kalau pemimpin pesantren meninggalkan amanah yang sangat mulia ini. Kalau tidak peduli dengan masyarakat, kalau tidak peduli dengan umat Islam, nasib umat Islam, kalau tidak peduli dengan keadaan kondisi umat Islam. Laisa minna man lam yahtam bi amrina, bukan umatku barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, bukan umat saya, kata Nabi Muhammad. Maka semua masalah, semua problem yang menimpa masyarakat kita mudah-mudahan bisa diurai, bisa diatasi oleh ulama pesantren. Apapun kasusnya, mau nikah tanggal berapa, hari apa, nama calon istri siapa, tanya ke kiai pesantren. Mau bangun rumah, tanya ke kiai pesantren. Mau mulai dagang, mulai bertanam, maju mau DPR, mau jadi bupati, tanya ke kiai pesantren. Ini bukan masalah amplop, bukan. Ini masalah kapital sosial kapital. Ini jangan sampai lepas, jangan sampai lepas. Harus mampu meneruskan, mengembangkan, membesarkan sosial kapital yang sudah kita terima dari leluhur kita. Paham boten?
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan minder, jangan kecil hati, jangan penakut, kamu di atas kalau kamu betul-betul orang yang beriman. Kalau kamu betul-betul orang yang beriman. In kuntum mu'minin antumul a'laun. Kalau kamu benar-benar geras yang beriman kepada Allah, kamu harus di atas, menguasai segalanya. Ini Al-Quran ini. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu, kalah itu Qurannya itu wala tahinu wala tahzanu. Jangan sedih, jangan minder, jangan kalah, jangan rendah. Kamu di atas, antumul a'laun in kuntum mu'minin. Tanda orang beriman selalu menang, selalu di atas, selalu jadi pemimpin. Gitu. Jangan kecil hati, jangan minder. Nanti jangan-jangan kiai dengan bupati aja takut. Enggak, bukan masalah takut atau enggak takut, biasalah sebagai mitra, sebagai sama-sama bergandengan tangan membangun masyarakat. Jangan, Masya Allah kiai dengan bupati cium tangan untuk ya Allah, memalukan. Apa? Memalukan. Setara. Gitu. Kiai dengan gubernur setara. Kiai dengan presiden setara. Itu namanya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Dah gitu aja, kalau diperpanjang panjang nanti. Yang kedua, kita kaya dengan as-sarawat al-thaqafah wal hadarah. As-sarawat al-thaqafah wal, kita mewarisi kekayaan berupa peradaban, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, culture, kultur, tradisi yang kita warisi dari para leluhur kita atau kiai-kiai kita, guru-guru kita. Antara lain turas min kutubil Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Antara lain kita mewarisi kitabnya Imam Ghazali. Bukan hanya Ghazali saja sebenarnya. Imam Syafi'i harus kita teruskan, kita kembangkan, kita kaji, kita dalami. Imam Abdul Hasan Asy'ari, ilmunya, gagasannya, ideologinya, kitab-kitabnya harus kita kaji, kita dalami, kita pahami. Begitu pula Imam Abdul Qasim Al-Junaidi harus kita pahami, kita dalami, kita kaji, kita kembangkan. Terakhir Imam Ghazali. Ghazali itu paling akhir sebenarnya karena lahir tahun 450, wafat tahun 505. Jadi usianya hanya 55 tahun. Tua saya 71. Dikira saya masih muda, Pak. Saya 71. Imam Ghazali 55. Ini usianya orang tua, ada yang panjang tapi sempit, ada yang pendek tapi jembar. Imam Ghazali dilahirkan hanya 2 bersaudara, Muhammad dan Ahmad. Bapaknya namanya Muhammad. Imam Ghazali juga namanya Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Nisaburi. Lahir di Dusun Tus, Nisabur, Khurasan. Sekarang masuk Iran. Saya sudah ke sana sudah 4 kali ziarah kuburannya. Di tengah-tengah padang pasir enggak kurang dihormatin karena di negara Syiah. Jadi Syiah jadi Imam Ghazali kurang dihormatin. Untung nggak dibongkar. Kalau Wahabi bongkar kuburan. Kalau Iran nggak dibongkar, hanya tidak dihormati. Imam Ghazali ayahnya orang yang sederhana. Ghazali, Muhammad dan Ahmad masih remaja, ayahnya sudah meninggal. Kemudian dititipkan pada sahabat ayahnya namanya Syekh Ismail. Ismail titip 2 anak saya. Ini ada uang sedikit, ada modal sedikit untuk biayain 2 anak saya ini. Ringkas cerita,
Imam Ghazali dipelihara oleh seorang kiai dusun barangkali. Surya Ranting. Nah, Syekh Ismail itu. Tidak lama uangnya habis. Uangnya biaya hidupnya Ghazali ini habis. Maka kata Syekh Ismail, Muhammad Ahmad, uang yang saya terima dari ayahmu sudah habis. Saya tidak sanggup membiayai kamu berdua. Saya pun orang yang pas-pasan atau orang yang tidak berada lah. Maka saya sarankan kamu masuk madrasah an-nidhamiyah. Kalau masuk nidhamiyah nanti di sana ditanggung makan, minum, kesehatan, tempat, kehidupannya ditanggung. Scholarship, beasiswa. Akhirnya Muhammad masuk ke madrasah an-nidhamiyah. Waktu itu rektornya Imam Abdul Malik Al-Juwaini atau Abdul Malik Imamul Haramain. Kuliah di situ. Tidak lama Imam Ghazali terkenal karena menguasai segala ilmu yang diajarkan di an-nidhamiyah. Bahkan mengalahkan Imam Haramain. Sampai Imam Haramain berkata begini, apa kamu tidak sabar nunggu saya mati? Kok sekarang sudah terkenal itu loh, apa kamu nggak sabar nunggu saya mati? Berarti saya mati udah tua, silakan kamu pegang ini dominya. Betul, Imam Haramain wafat diganti oleh Imam Al-Ghazali. Mulai Imam Ghazali pegang peranan menulis kitab fikih. Yang kecil namanya Al-Wajiz 1 jilid. Yang menengah namanya Al-Wasit 3 jilid. Yang lebar, yang luas namanya Al-Basit 5 jilid. Menulis pula usul fiqh, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas. Menulis pula ilmu mantik, Mi'yarul Ulum, antaranya itu Al-Qistasul Mustaqim, mantik. Menulis pula ilmu akhlak, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin. Banyak sekali. Juga menulis ilmu kalam, Lijamul Awam fi Ilmil Kalam, Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kemudian terjun ke dunia filsafat. Beliau pahami filsafat dengan sendiri tanpa guru. Beliau paham apa itu filsafat, apa tujuannya para filosof. Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi yang bersumber dari Aristoteles, dari Yunani atau Plotinus, dari Neoplatonisme di Skandaria. Imam Ghazali paham betul, kemudian menulis kitab Maqasidul Falasifah, tujuan-tujuan para filosof. Paham betul Imam Ghazali. Setelah menulis Maqasidul Falasifah, Imam Ghazali mengkritik filsafat. Maka menulis dengan kitab yang namanya Tahafutul Falasifah, kerancuan cara berpikir para filosof. Kesalahan udah, kekeliruan Ibnu Sina, kekeliruan Al-Farabi, kekeliruan Al-Kindi, kekeliruan Aristoteles diterangkan dalam kitab Tahafutul Falasifah. Diajarkan enggak ya? Imam Ghazali tiap hari aktif masuk kantor. Tiap hari Imam Ghazali dari rumah ke kantor pagi-pagi, lihat-lihat administrasi, kemudian ngajar, sholat duhur, makan siang, meneruskan pekerjaan, asar pulang, istirahat, pada maghrib, pada isya, terima tamu. Tiap hari rutinitas seperti itu. Dengarkan. Tiap hari rutinitas seperti itu. Lama-lama tersentak Imam Ghazali. Saya ini sudah hampir berada di bibirnya neraka.
Saya ini sudah di bibirnya jahanam. Ala syurufin har. Kenapa? Saya ini hanya tiap hari kerja, ngajar, administrasi, tanda tangan, tidak menambahkan kedekatan kita kepada Allah, tidak menambahkan kualitas iman saya, tidak menambahkan kita menjadi taqarrub ila Allah. Paham tidak? Tiap hari ngajar ngimami sholat makan siang ngajar lagi, terus asar istirahat, maghrib menerima tamu, malam kalau ada undangan ngimami tahlil, berangkat pulang ke rumah, besok pagi gitu lagi, tiap hari gitu terus. Kira-kira tambah nggak imannya itu? Kira-kira bertambah takornya nggak itu? Jangan dikira itu hebat tuh. Maka Imam Ghazali merasa saya sudah dalam keadaan sangat-sangat bahaya kalau saya bangga dengan kedudukan saya ini. Sudah di bibir neraka. Maka Imam Ghazali berniat melepaskan jabatan rektor. Bohong dikit, permisi kepada Khalifah Al-Mustadhiri. Khalifah, saya mau pergi haji. Ya enggak bohong sih, enggak, betul pergi haji. Tapi kalau haji yang paling 2 bulan. 2 bulan waktu itu orang haji. Tapi Ghazali enggak hanya haji, mengembara kemana-mana. Sebab kalau bilang beliau mau mengembara pasti enggak boleh, enggak diizinkan. Tapi kalau izinnya mau pergi haji pasti diizinkan. Mau melakukan rukun Islam, masa melarang khalifah? Ya sudah, silakan pergi haji. Tapi Imam Ghazali tidak hanya haji. Setelah betul pergi haji, kemudian Imam Ghazali mengembara ke Palestina, ke Mesir, ke Madinah, ke Baghdad, muter terakhir ke Damaskus, Syria, masuk naik ke menaranya, menara Masjid Suriah, menara Masjid Damaskus, Masjid Al-Amawi, mengunci diri, tidak mau ketemu orang, uzlah, khalwah selama 4 bulan. Selesai dari khalwah keluar, apa katanya? Fakana makana mimma lastu azkuruhu fadunna khairan wala tas'al 'anil khobari. Yang saya dapatkan ketika saya khalwat, sesuatu yang tidak bisa saya ceritakan, sesuatu yang tidak bisa saya tulis atau saya terangkan. Fadunna khairan, husnudun saja ya, baik sangka saja dengan saya ya, wala tas'al 'anil khobar, gak usah tanya piye ceritane. Paham tidak? Sebab yang saya alami, yang saya lihat, yang saya rasakan, yang saya dengar ketika 4 bulan itu, selama 4 bulan itu tidak bisa ditulis. Tidak cukup huruf untuk menulis apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya ceritakan. Huruf hijaiyah itu tidak cukup untuk menulis rasa itu. Atau perkataan lisan tidak cukup untuk menjelaskan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan itu. Mohon maaf ini. Imam Ghazali sendiri mencontohkan, bukan saya, bukan. Mohon maaf, seperti rasa nikmatnya orang jima. Kata Imam Ghazali, nikmatnya orang ML. Ini yang belum punya suami, dia ya. Betul. Imam Ghazali bilang gitu. Tidak bisa ditulis. Ayo, nikmatnya jima tulisin. Isora. Paling cerita enak banget, bener sih gitu paling. Tulisin. Atau terangkan, jelaskan nikmatnya kayak apa. Gak bisa. Huruf ini gak cukup untuk menerangkan nikmatnya jima. Lisan ini gak cukup untuk menjelaskan nikmatnya ML. Itu kata Imam Ghazali. Nah, sedangkan yang mana ma'rifatullah lebih jauh, lebih nikmat daripada jima, lebih nikmat daripada itu, ma'rifatullah. Maka saya tidak bisa ditulis, tidak bisa saya terangkan apa yang saya dapatkan. Turun dari Masjid Amawi
pulang ke Nisabur mau ngajar lagi kan. Masuk kelas gak bisa ngomong. Yang saya ajarkan ini apa ini ya? Ilmu fikih. Alah, ilmu fikih itu ilmu helah. Ilmu apa? Ilmu helah, ilmu apa? Ilmu jalan keluar. Ilmu jalan keluar. Ilmu fikih itu jalan keluar. Misalkan orang wajib zakat kalau punya uang, kalau punya emas 100 gram dan sudah 1 tahun, besok 1 tahun emas saya berarti harus ada zakat. Saya jual 25 gram, itu gak wajib zakat jadinya. Itu fakih. Kalau masih 100 gram, besok akan zakat. Supaya tidak zakat, hari ini dijual 25 gram, tinggal 75 gram, gak wajib zakat. Paham tidak? Apalagi orang mau utang bank tuh katanya riba tuh kalau ngomong, kalau nulis enggak, nulis tanda tangan, utangnya 100 juta nanti setiap bulan sekian persen, nulis apa ngomong? Ya itu bukan riba, bukan kalau nulis. Kalau ngomong ya kalau ngomong, soalnya riba itu harus dengan ngomong. Berarti helah bukan tuh, helah bukan. Ada orang suami sudah menjatuhkan talak 3 kali pada istrinya, ingin balik lagi, dikawinkan dengan orang tapi jangan apa-apakan ya. Paham apa enggak? Sudah tolak 3 kali, ingin kembali lagi, cari orang suruh nikah istrinya itu. Kamu nikah ya? Ya 3 hari apa 4 hari apa 5 hari, tapi jangan diapa-apakan ya. Kemudian dicerai lagi oleh orang itu, ya kembali lagi bisa. Itu helah itu. Imam Ghazali tidak mau ngajar ilmu fikih karena ilmu fikih hanya ilmu helah, ilmu jalan keluar. Ya sudah. Kalau gitu ilmu nahwu, shorof, balaghah. Ilmu nahwu, shorof, balaghah, ilmu kulit. Bukan ilmu sebenarnya itu, hanya kulit. Kulitnya ilmu, alat-alat, bukan tujuan. Jadi Imam Ghazali mau ngajar nahwu, shorof, balaghah, nggak bunyi mulutnya. Ngapain saya ngajar kulit? Ngapain saya ngajar ilmu kulit? Ya sudah, ilmu kalam. Ilmu kalam itu obat bagi yang sakit. Kalau kita ragu-ragu Allah ada apa tidak, Allah itu berapa, baru ilmu kalam. Kalau orang yang masih fitrahnya masih murni, fitrahnya apa, nggak ada keraguan, tidak butuh ilmu kalam. Allah satu, dah, nggak usah ilmu kalam. Qul huwallahu ahad, selesai. Kalau orang masih fitrahnya murni, kalau ragu-ragu ada penyakit, baru kasih obat. Ilmu kalam itu obatnya. Ngapain saya ngajar ilmu kalam? Cuma ilmu obat saja kok. Kalau gitu ngajar ilmu akhlak. Akhlak itu sulukiyah, perilaku lahir. Cium tangan kiai, cium tangan orang tua. Kalau lewat depan orang tua menundukkan kepala, hormati tamu, hormat tetangga, belum tentu ikhlas. Ada orang tersumbangan disumbang. Ada orang sakit kita tengok, ada orang kematian kita takziah, akhlaknya bagus. Tapi kalau hatinya tidak ikhlas, tidak ada apa-apanya, tidak nilainya sama sekali. Nah akhlaknya baik. Kamu nengok orang sakit, hatinya nggak ikhlas, terpaksa. Akhlaknya baik, perilakunya baik, tapi belum tentu ikhlas. 0, nggak ada nilainya apa-apa. Kamu ada tamu, monggo, silakan. Dalam hati, aduh, tamu ini paling tidak kita mengeluarkan duit paling tidak 500.000 ini. Ada makan, ada apa tamu ini. Dalam hati gitu kan? 0. Nengok orang sakit, aduh, jane males orang sakit. Nengok teman saya sakit, jane males jane. Tapi kalau nggak enak rasanya. Apa kata orang? Nengok, saya bawa ya beli buah-buahan atau beli parcel. Parcel paling minimal berapa? 1 juta ya? 1 juta atau 50.
Aduh, jane gitu sayang. Akhlaknya baik tapi nol. Jadi Imam Ghazali, saya tidak mau ngajar ilmu akhlak. Karena ilmu zahir, ilmu akhlak itu. Terus mau ngajar apa? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf diajarkan gak cukup. Ilmu tasawuf laisa bil maqal. Tasawuf bukan hanya dipidatokan, diceramahkan, diajarkan, tapi tasawuf harus bil ju'i wal hal. Dengan perut lapar, tirakat, dan dengan perilaku memperbaiki ilmu qulub wahwaliha, memperbaiki hati, memperbaiki posisi hati, mencapai posisi hati. Kalau kita fisik saja, lahir saja ingin punya kedudukan, yang sersan jadi letnan, yang letnan jadi mayor, kapten, mayor, brigjen, terus letkol, kolonel, brigjen, maijen, kan gitu ya. Kalau yang pegawai negeri eselon 3, 2, 1, dirjen. Begitu pula rohani kita. Masa kita gak ingin pangkat rohaninya? Bandira, masa udah tua rohaninya gak naik pangkatnya? Yang berkaitan dengan duniawi saja kita ingin naik pangkatnya kok. Eselon 3 ini naik eselon 2, 2 ini naik eselon 1. Masa rohani spiritual gak ingin naik? Nah, disitulah Imam Ghazali menggambarkan kepada kita anatomi manusia. Manusia itu pertama mempunyai al-quwwatun natiqah. Apa? The power of intelligence. Kecerdasan. Adanya di mana? Di otak. Adanya di mana? Otak kita kalau berpikir maka akan cerdas. Otak kita ini terdiri dari ratusan ribu poin elektrik. Nah, kalau seorang insinyur mau membangun gedung, mau membangun jembatan, mau membangun apa, lagi mikir, itu otaknya nyala semua, itu listriknya nyala semua, maka kepalanya panas. Kamu lagi belajar matematik, fisika, matematik, panas karena otak murni. Manusia ini paling maksimal sehari semalam kalau dikumpulkan menggunakan otak 6 jam. 6 jam, selebihnya bukan otak. Ya, otak hanya 6 jam. Otak itu apa? Otak itu menyangkut kategori 10. Esensi, quantity, quality, relasi, posisi, place, time, to have, aksi dan reaksi. Itu pemahaman otak. Belum lagi otak gunanya dengan analogi. Premise minor, premise major, legal statement, positive conclusion. Itu otak itu gunanya. Hada muskir, ini barang memabukkan. Namanya apa? Premise minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan termasuk golongan khamr. Namanya premise major. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram. Namanya qaul syarih. Apa? Legal statement. Konklusi positifnya, natijah shodiqohnya, fahadha haram. Paham tidak? Ini barang memabukkan, muqaddimah suhra, premis minor. Setiap memabukkan berarti masuk khamr, muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, qaul syarih, legal statement. Maka natijah shodiqah, positive conclusion, fahadha haram. Maka ini barang namanya apa namanya? Natijah shodiqah, konklusi yang benar. Paham tidak? Ini akal nih, akal. Tapi akal itu sering salah, bisa salah.
Akal itu bisa salah. Gimana contohnya? Secara akal mengatakan kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu 100% kecuali melewati 50% dulu, 25% dulu. Benar nggak? Secara akal. Kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu 100% kecuali kalau kita menyelesaikan 20% dulu, 50% dulu. Oh, kalau gitu, kalau kita balapan dengan keong, dengan berkecot, kalau berkecotnya sudah dahulu, kita nggak akan bisa ngejar. Kalau keongnya sudah duluan 10 meter, sampai kiamat kita nggak bisa ngejar. Cara akal jangan dilihat kenyataan, akal. Saya tidak akan bisa mengejar keong yang sudah 10 meter kecuali saya melangkah 5 meter dulu. Begitu saya melangkah 5 meter, keong sudah berjalan lagi 5 cm. Saya tidak bisa ngejar yang 5 meter ini kecuali setengahnya dulu. Setengah kita sampai keong udah berjalan lagi 5 cm lagi, sampai kiamat gak akan bisa ngejar keong. Secara akal. Paham tidak? Gak paham ini, paham tidak? Kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100% kecuali 50% dulu, kata akal. Jadi saya tidak bisa ngejar keong yang sudah berjalan 10 meter, nggak bisa, sampai kiamat nggak bisa. Karena kita akan mengejar keong 10 meter, 5 meter dulu. Nggak mungkin kita 10 meter, 5 meter dulu. Saya sampai 5 meter, keongnya sudah jalan 5 cm. Tidak bisa ngejar 5 cm, 2,5 cm dulu. 2,5 cm saya kejar, keongnya udah jalan lagi, sudah 5 cm lagi. Terkejar nggak sampai kapan tuh? Cara akal. Tapi kenyataannya kan enggak. Nah, karena akal salah di situ. Di situ akal salah. Apalagi indera, mata tidak bisa melihat kalau terlalu jauh. Sesuatu yang jauh mata bisa melihat enggak? Tidak. Atau terlalu dekat bisa lihat enggak? Mata lemah banget tuh, nggak bisa dipercaya mata ini, nggak bisa dipercaya, kata Imam Ghazali. Telinga terlalu jauh nggak dengar, terlalu dekat budek malah. Maka yang benar adalah penglihatan batin, mata batin, pendengaran batin, kecerdasan batin. Kecerdasan batin ada dua, al-quwwatul mutakhayyilah dan al-quwwatul rabbaniyah. Quwwatul mutakhayyilah, kekuatan, the power of idea, adanya di liver. Kata Ghazali, ada di liver. Ide, gagasan, cita-cita, kemauan, keinginan adanya di al-quwwatul mutakhayyilah. Apa namanya? Apa jadinya? Cinta, senang, kemauan, hasrat, himmah, ide, gagasan, impian adanya di quwwatul mutakhayyilah. Benci, permusuhan, dendam, ingin menang, egois, ghadabiyah, atau ingin mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, nafsu syahwatiyah, ada di al-quwwatul mutakhayyilah. Kira-kira kalau sudah tercapai gagasan tersebut, ide tersebut sudah tercapai, himmah sudah tercapai, sebenarnya puas apa tidak sebenarnya manusia ini? Ingin kaya apa? Supaya hidup saya senang. Sudah kaya, tenang tidak? Gak bisa tidur, malah khawatir ada maling. Gak bisa itu kalau nggak ada yang jaga, kalau nggak ada satpam. Ingin jadi pejabat bupati,
Enak loh jadi bupati. Sudah jadi bupati, tenang tidak tidurnya? Enggak. Ada berita medsos di kita, orang gelisah sudah. Ada orang nyerang, ada orang ngeritik, udah gak bisa tidur sudah. Khawatir ketahuan, khawatir iya betul, khawatir jatuh. Betul tidak? Ingin istri cantik, dapat si cantik, tenang tidak? Enggak, digoda orang lain. Paham betul, paham betul. Jadi yang namanya al-quwwatul mutakhayyilah belum tentu bisa menjadikan kita bahagia, tenang, sa'adah, dan selamat dunia akhirat. Belum tentu. Memang quwwatul mutakhayyilah maunya menang atau sukses. Nafsu hudubiyah, saya harus jadi bupati. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, namanya himmah, cita-cita, tapi belum tentu bisa mendatangkan sa'adah, kebahagiaan. Saya harus kaya, banyak duit, banyak rumah, banyak mobil, banyak enak, pokoknya hidupnya enak. Itu namanya kalau niatnya baik, tujuannya baik, caranya benar, namanya azimah. Namanya apa? Tapi kalau tercapai belum tentu merasa bahagia, sa'adah. Maka terakhir kata Imam Ghazali, kebahagiaan, ketenangan adanya di mana? Di al-quwwatur rabbaniyah, yaitu qalbu. Yaitu apa? Hati. Tapi bukan hati-hati ya, jantung maksudnya, hati. Qalbu itulah yang bisa menentukan kita bahagia atau tidak bahagia, tenang atau gelisah, damai atau gelisah, was-was. Itu adanya di mana? Adanya di hati. Kekuatan hati pertama namanya basirah. Apa? The eye of heart. Kalau mata ini basor namanya, kalau mata hati namanya basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Setiap manusia punya basirah. Ya ini ilmu jiwa barat nggak sampai ke sini bahasnya. Mentok di tadi quwwatul mutakhayyilah. Sigmund Freud, siapa lagi? Yang apa siapa tuh? Ilmu jiwa barat mentok di, atau Abraham Maslow, psikolog Yahudi, berbicara hanya jiwa, quwwatul mutakhayyilah tadi, tidak sampai menyentuh hati. Imam Ghazali di samping membahas al-quwwatul mutakhayyilah juga membahas nafkhah rabbaniyah atau al-quwwatul ar-rabbaniyah. Pertama basirah, mata hati. Untuk apa? Gunanya apa basirah itu? Gunanya untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, membedakan mana benar, mana salah, mana takwa, mana fujur, mana lempeng, mana bengkok. Yang tahu siapa? Basirah. Yang tahu siapa? Ini benar, ini salah. Itu bukan mata ini, bukan. Jujur itu benar, bohong itu salah, aman itu benar, khianat itu salah, transparan itu benar, korupsi, markup, manipulasi itu salah. Yang ngomong itu siapa? Basiro, bukan basor, bukan mata ini, bukan. Jujur itu benar, korupsi itu salah, melanggar. Yang ngomong siapa itu? Basiro. Nah, yang kedua, setelah basiroh aktif, akan estafet pada yang kedua namanya domir. Apa? Conscience, moral. Moral ini tugasnya mengeluarkan salah satu, kalau tidak perintah, larangan. Kalau kamu sudah tahu jujur itu benar, transparan itu benar, amanah itu benar,
If'al, do it. Yang ngomong do it siapa? Conscience, domir. Yang ngomong apa? Dari apa? Do it, if'al, kerjakan. Kalau kamu sudah tahu bohong itu salah, nipu itu melanggar, korupsi itu salah, dosa, melanggar hukum, maka domir akan ngomong la taf'al, don't do that. Paham bukan? Jangan kerjakan itu. Kalau kamu tahu pacaran itu salah, ganggu istri orang itu salah, pegang yang bukan muhrimnya itu dosa, maka domir mengatakan apa? Don't do that. Jangan kerjakan itu. Kalau kamu tahu bangun pagi sholat subuh itu baik, tahajud itu benar, belajar itu baik, maka domir mengatakan do it, if'al dhalik, kerjakan. Yang ngomong siapa itu? Conscience. Maka Nabi bersabda, istafti qalbak, albirru matma'anna ilaihi qalbuk, wal ithmu ma haka fi nafsik. Tanya pada domirmu sendiri, kalau yang kamu lakukan itu dengan merasa tenang, bangga, kalau kelihatan orang juga senang, benar yang kamu lakukan itu. Tapi kalau kamu lakukan itu ragu-ragu, maju mundur, tengok kanan, tengok kiri, jangan ketahuan orang tua, jangan ketahuan istri, jangan ketahuan polisi, jangan ketahuan KPK, berarti yang akan kamu lakukan itu dosa. Gampang, udah gampang. Kira-kira yang kamu lakukan itu tenang apa gak tenang kira-kira? Karena kamu lakukan itu tenang, bangga, masuk ke berita juga senang, benar. Tapi kamu pacaran misalkan sembunyi kan, pacaran sembunyi kan, berarti dosa itu berarti. Kenapa nggak terang-terangan? Paham nggak? Paham nggak? Kita duduk bersama dengan istri, bangga nggak? Bangga. Kelihatan orang banyak juga nggak apa-apa kan? Berarti benar. Kalau kita duduk bersama dengan pacar, bukan istrinya, belum nikah belum, merasa salah nggak? Merasa salah nggak? Merasa salah nggak? Berarti dosa itu. Maka istafti qalbak, albirru matma'anna ilaihi qalbuk, wal ithma haka fi nafsi. Nah, domir ini ada 3 grade. Pertama, domir ijtima'i. Domir ijtima'i itu apa? Moral lingkungan. Moral, kalau depan muridnya, di depan santrinya khusyuk, baik, lempeng, di depan nggak ada orang-orang, ya entah melakukan apa sajalah. Ini orang punya domir, punya moral. Hanya sayang moralnya moral lingkungan, daripada di depan santrinya kurang ajar, itu nggak punya moral itu sih. Di depan mertuanya, di depan keluarganya baik-baik, jauh dari keluarganya mertua, melakukan yang tidak benar. Orang punya moral. Moral apa namanya? Ijtima'i, moral lingkungan. Daripada di depan mertuanya kurang ajar, itu nggak punya moral itu namanya. Kalau depan santrinya koyoyoyo, khusyuk, bawa tasbih, zikir. Jadi kalau udah pergi ke Singapura, ke Hong Kong, ke Thailand, Bangkok, wah wallahu alam apa yang dilakukan lah. Itu namanya orang punya moral, punya moral ijtima'i. Yang kedua, moral konuni, domir konuni, moral legal formal. Ada SK kerja, ada amplop jalan, ada honor selari kerja, gak ada selari mogok, gak ada amplop, gak mau ceramah, gak mau khutbah, gak mau ngajar, gak ada honor, macet. Orang ini punya moral, tapi moral konuni, moral SK, moral legal formal. Ada SK ngajar, gak ada SK nggak mau. Saya belum ada tugas kok, bukan tugas saya kok. Ada amplop jalan, gak ada solari, gak jalan, gak ada gajinya, masa saya kerja. Ini orang punya moral apa namanya? Legal formal. Yang tidak punya moral
gaji diterima, amplop diterima, salari diterima, kerja tidak. Nah itu tuh. Gaji tanda tangan, ngajar enggak? Atau kerja tidak? Jadi tugas enggak? Gaji diterima. Ini orang nggak punya moral. Kalau masih ada gaji, kerja, nggak ada amplop, nggak kerja, masih punya moral tuh masih. Nah, hanya sayang moralnya moral konuni. Yang paling top adalah moral dini. Apa? Domir dini. Ukurannya agama. Kalau ada sesuatu yang membutuhkan saya kerjakan. Ada SK atau tidak, ada gaji atau tidak. Contoh kecil ya, contoh kecil. Masjid kok nggak kotor, nggak ada yang nyapu. Bukan tugas saya sapu. Masjid kalau lampunya rusak mati atau sound systemnya rusak, bukan tugas saya bukan apa? Bukan marbot apa? Marbot ya. Saya bukan marbot, tapi ini listrik mati nih, lampunya mati, sound systemnya rusak. Saya kerjakan lillahi. Ini penceramahnya nggak datang, kasihan orang sudah datang banyak. Saya ceramah ada amplop atau nggak ada amplop, lillahi. Ya kalau nggak ada amplop ya kebangetan memang. Paham tidak? Paham tidak? Seperti moral ikhlasnya orang tua kita terhadap kita. Seperti apa ibu dulu tulus ikhlas memelihara membesarkan kita ini tanpa pamrih, tanpa pamrih. Ada orang nggak ada orang ibu sayang pada anak, ada gaji nggak ada gaji ibu sayang pada anak. Itu seperti itu tuh. Itu namanya lillahi ta'ala, namanya domir dini. Dah itu domir. Awalnya tadi apa? Pertama apa tadi? Basiroh. Yang kedua domir. Domir ada berapa? 1, 2, 3. Kalau sudah domir ini aktif, akan estafet pada yang namanya fuad. Apa? Deeper of heart, nurani. Fuad ini nggak bisa bohong, bukan nggak mau bohong, diajak bohong tuh nggak bisa. Maka dzabal fuadu maro'a. Yang namanya fuad tidak bisa bohong. Yang bom itu cangkem. Wallahi saya tidak korupsi. Iya korupsi. Siapa yang ngambil uang saya di sini tadi? Dompet saya. Di sini tadi uang saya taruh sini, enggak ada sekarang. Demi Allah bukan saya. Saya. Kamu sudah sholat belum? Sudah. Belum. Ayo gitu. Pernah nggak gitu? Pernah nggak? Pernah tidak gitu? Berarti pernah bohong berarti. Kamu sudah sowan orang tua belum? Sudah. Belum. Kamu korupsi ya? Demi Allah tidak. Iya. Kamu yang paling banyak kamu ya dapatnya. Yang paling dapat banyak kamu korupsinya. Sedikit saya. Itu yang banyak orang lain tuh. Saya cuma sedikit. Saya banyak. Saya. Gitu tidak. Jawab, pernah begitu enggak? Itu masih mending, fuadnya masih bunyi. Itu masih alhamdulillah fuadnya bunyi itu. Coba kalau fuadnya enggak bunyi. Yang baik akan menjadi dipandang buruk, yang buruk akan dipandang. Kamu tinggal korupsi, ambil aja. Kesempatan baik nggak mau, goblok kamu ini. Coba yang tidak korupsi dikatakan goblok. Yang pintar kamu itu, coba sedikit aja. Itu bisa itu kalau ngambil 25 juta bisa lah itulah. Tulis saya untuk apa? Kesempatan baik gak akan terulang ini. Goblok kamu kalau nggak mau. Ini sudah, ini namanya sudah fuadnya sudah nggak usah, nggak ada suaranya. Kalau tadi masih ngaku salah, kalau tadi ngaku salah, ini enggak. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap goblok. Kamu nggak mau korupsi, tinggal ngambil aja nggak mau, goblok kamu. Nah. Aku nggak mau, ya Allah. Itu segitu cantiknya nggak mau pegang kamu, goblok kamu ini. Loh. Yang nggak mau pegang malah goblok.
Dari yang pinter, yang benar malah yang mau melanggar. Ini namanya fuadnya udah hilang. Fuadnya sudah hilang. Masih mending kalau tadi fuadnya masih bisa ngomong, saya salah, saya salah, saya salah. Maka fuad ini harus dipelihara sampai ila yaumi an amut, sampai kita mati. Fuad harus dipelihara karena kebenaran ada di fuad. Biasanya fuad ini mati suaranya karena bosen menegur, nggak pernah diturutin. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Pertama kali melanggar sekali, 2 kali, 3 kali. Tiap hari melanggar, tiap hari korupsi, tiap hari menerima suap. Lama-lama kamu salah, kamu salah. Pelan-pelan suaranya, kamu salah. Lama-lama nggak bersuara sama sekali malah. Nanti bersuara lagi kalau sudah akan sakaratul maut, baru bersuara itu. Atau kalau naik pesawat, pesawatnya oleng mau jatuh, baru bersuara tuh, ya Allah, saya banyak salahnya, ya Allah, saya banyak salah, ya korupsi, ya bohong, ya nipu, ya makap anggaran, ya ayo ya Allah salah. Setelah selamat, pesawatnya selamat mendarat, gimana balik lagi. Ini namanya fuadnya rusak namanya. Maka dzabal fuadu fuad ini bagaikan hakim yang menvonis kita sendiri, kamu benar atau kamu salah. Hakim pun harus punya fuad, jaksa harus punya fuad, polisi harus punya fuad, dosen harus punya fuad. Dikira kita aja punya fuad, harus rakyat saja Pak yang harus punya fuad? Dikira rakyat kecil saja Pak? Pejabat harus punya fuad. Ukuran kebenaran di sini, saya benar atau saya salah, gitu kan? Namanya apa namanya? Inilah namanya hakikat. Contoh daripada hakikat, gitu ya. Maka dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menjelaskan syariat harus didukung dengan hakikat. Hakikat harus juga membawa syariat. Sholat harus benar, wudunya benar, rapih pakaiannya, ngadep kiblatnya lurus, hukum syaratnya beres, hatinya pun harus khusyuk. Hatinya khusyuk tapi sholatnya nggak benar juga. Hatinya khusyuk pada Allah, betul khusyuk, tapi pakainya kaos singlet, kopiahnya malang, sarungnya kotor bau, nggak benar itu. Apalagi sampai wudhunya nggak benar, syarat rukunnya kurang beres, nggak sah sholatnya. Atau sebaliknya, syariatnya benar, dohirnya benar, wudhunya beres, kiblatnya benar, pakai siwak, aduh Masya Allah pakai siwak. Tapi hatinya Allahu Akbar ke mall sudah, Allahu Akbar ke mall sudah, percuma juga. Karena Imam Ghazali mengatakan hakikat atau syariat harus didukung kualitasnya dengan hakikat. Hakikat tidak ada gunanya kalau tanpa syariat. Ceritanya Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Sampai di sana di Wadil Muqaddas, Nabi Musa diperintah melepas 2 sandalnya. Fakhla na'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepaskan 2 sandalmu, kamu berada di jurang yang suci. Kata ahli tafsir biasa, ya sendal sudah lepas. Kata ahli tafsir biasa, mufassir yang biasa lah, ya sendal dilepas. Kata sufi, yang ngapain Musa jauh-jauh repot-repot dipanggil Allah hanya melepas sendal? Hawa nafsu yang harus dilepas, ghadabiyah dan syahwatiyah. Kata Imam Ghazali, dua-duanya, kata Ghazali ini, dua-duanya, sepatu yang dipakai juga harus dilepas, nafsu ghadabiyah syahwatiyah juga harus dilepas. Kita sholat ke masjid, sendal dilepas enggak? Belum cukup. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah harus dibuang. Sholat, kita ini sholat
Nanti kalau sudah selesai, sepatu dipakai lagi enggak? Nafsunya? Imam Ghazali membagi kitab Ihya, pertama bicara syariat, babul ilm. Dalam babul ilmu Ghazali mengatakan ilmu ada dua, ilmu terpuji dan ilmu tercela. Yang tercela ilmu sihir, ilmu santet, ilmu ilmu dukun, ilmu yang tercela. Ilmu yang terpuji ada dua, ada yang fardu ain, syarat rukun sholat, bab haid kalau perempuan, bab haid, bab nifas, fardu ain. Syarat sholat berapa, rukun sholat berapa, rukunnya wudhu berapa, yang batalkan sholat berapa, harus tahu setiap orang. Namanya fardu ain. Ada yang fardu kifayah, fardu kifayah bid-daruri, dan ada fardu kifayah bit-tarohi. Bid-daruri sekarang harus ada, kalau nggak ada dosa semua. Dua ilmu, at-tib wal hisab, al-hisab wat tib, komputer dengan fardu kifayah bid-daruri. Ada fardu kifayah bit-tarohi, teknik sipil, pertanian dan seterusnya lah, perikanan, itu bitarohi, nanti saja boleh. Tapi kalau bid-daruri dua, kedokteran dan ilmu hisab, matematik atau komputer, internet, ilmu hisab. Ada tuh di perempuan kitab Ihya. Kemudian Imam Ghazali merangkan bab air, bab sholat, terusnya sampai bab haji. Setelah itu Ghazali itu separuh itu, separuhnya lagi dibagi dua, rubu'ul muhlikat dan rubu'ul munjiat. Rubu'ul muhlikat apa? Ektas negatif yang bisa menjerumuskan manusia ke jurang kecelakaan, takabur, hasud, dengki, suudon, adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, hubbud dunya, kerakusan, hubbul jah, egois, dan seterusnya. Itu namanya apa? Muhlikat, ektas negatif. Yang seperempat terakhir munjiat, taubat, waro', zuhud, sobar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah. Ini kalau saya terangkan 2 tahun, dikira gampang apa? Jadi kesimpulannya, mari sarawatit taqafiyah wal hadariyah, kapital kita tentang peradaban dan kebudayaan kita, yaitu apa? Kitab kuning, kutubut turas, harus kita warisi. Kitab Imam Ghazali kita warisi, kitabnya Imam Asy'ari harus kita kembangkan, kitabnya Imam Syafi'i harus kita dalami, kita kuasai, kitab Imam Junaid harus kita pahami. Itu namanya kita mengembangkan as-sarwatut taqafiyah wal hadariyah. Paham tidak? Kiai ngajarnya pakai sarung, nggak pakai celana dalam nggak usah, nggak apa-apa lah. Ngajarnya pakai sarung, nggak usah pakai celana dalam, nggak apa-apa. Pakainya baju koko, pakainya kopiah, tapi ngajarnya begini, ngajar begini nih. Babul hawal. Bab ini menjelaskan transfer. Waduh, kiai ngerti transfer kiai. Babus salam, inden. Babul musyarakah, profit sharing. Babul murabah, maaf profit. Waduh, kiai ngerti bahasa itu ya Allah. Babul apa lagi? Babul syuf'ati, bursa saham. Waduh, pakainya sarung dia bicara bursa saham, transfer, inden, profit sharing, maaf profit. Hebat tidak? Daripada pakai dasi tapi goblok. Faslun fil jihad, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'u arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darri ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Fathul Mu'in ini, Fathul Mu'in coba menjelaskan saya, kan kampungannya, kampungan apanya?
nih yang saya ngomong nih, saya jelaskan nih. Pasal ini menjelaskan bagaimana membangun masyarakat. Pertama, itsbatu wujudillah, memperkuat keberadaannya Allah. Mari kita ajak masyarakat agar beriman kepada sesuai dengan sila pertama. Anda menjadi bangsa Indonesia harus bertuhan, beriman pada Tuhan. Jangan kayaknya gitu, pakainya sarung, nggak usah pakai. Mengapa kita harus beragama? Mengapa kita harus bertuhan? Mengapa? Terangkan. Karena agama akan membangun manusia yang berakhlak, bermoral, mempunyai nurani. Itu dengan agama. Dengan agama manusia optimis karena ada hidup akhirat. Optimis kan? Hidup itu panjang banget hidup itu. Cuma kalau orang nggak percaya agama, 60 tahun, 70 tahun hidup ini, kita punya agama hidup berapa? Selama-lamanya. Kita beramal soleh untuk selama-lamanya. Kita sholat, kita zakat, kita haji, kita puasa untuk selama-lamanya. Berarti kita optimis orang beragama itu. Yang kedua, wa iqamatu syariatillah, mendirikan syariat Islam, sholat lima waktu, ayo haji, zakat dan sebagainya. Apa dampaknya sholat ke masyarakat? Apa dampaknya masyarakat yang sholat berjamaah? Apa? Akan kuat persaudaraan, akan solid persatuannya. Terangnya gitu, rasanya ya Allah. Bisa nggak gitu? Bisa nggak? Bisa nggak? Kitabnya Fathul Mu'in, tapi cara menjelaskannya itu yang kontekstual. Paham tidak? Wal qitalu fi sabilillah. Kita harus membangun angkatan perang TNI yang kuat, yang siap untuk membela keselamatan keutuhan negara. Itu artinya itu angkatan fi sabilillah itu. Kita harus memiliki apa? Angkatan TNI yang kuat, yang bisa menjaga keutuhan keselamatan bangsa Indonesia. Yang keempat, wa daf'u darari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim. Kayaknya makna gini kayaknya. Wa daf'u darari ma'sumin, lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham itu? Paham gak? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham enggak? Enggak lah, enggak paham aja. Nolak dafu itu wadaf udorori maksumin, lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham? Memberi perlindungan kepada seluruh warga negara, warga masyarakat yang baik-baik. Itu artinya yang benar, yang enak itu. Musliman kana au ghairu muslim, muslim atau non muslim, asal orang itu orang baik-baik, bukan pelaku kriminal, bukan pelaku kejahatan, harus mendapatkan perlindungan, pelayanan yang wajar, yang sama. Paham tidak? Yang dibaca Fathul, kiainya pakai sarung, nggak pakai, tapi menerjemahkannya begitu. Coba bil it'ami, semua penduduk muslim atau non muslim yang baik-baik, bukan penjahat, harus cukup pangan. Buka sawah-sawah yang baru, hutan ditebang, bikin cetak sawah sekian ribu hektar, sekian ratus ribu hektar, insya Allah akan kebanjiran beras kita ini. Lahan-lahannya nganggur, ayo kasih program, berapa anggarannya, jadikan sawah bisa melahirkan kesejahteraan rakyat dengan pangan yang cukup. Paham tidak? Dulu waktu zaman Pak Harto, tahun berapa? Tahun 87 ya? Tahun 87 zaman Pak Harto mendapatkan piagam dari WTO, Indonesia swasembada pangan mandiri. Jangan Pak Harto. Kenapa sekarang nggak bisa? Kenapa sekarang nggak bisa? Jangan Pak Harto bisa kok. Wal iksa, dan pakaian, sandang. Masyarakat harus cukup sandang yang pantas, yang bersih, yang harum. Apalagi kiai ustadz harus mewah, mentereng. Itu loh. Kiai harus jasnya Waldormil 1 meter 13 juta. Sepatunya Hermes 25 juta,
kacamatanya Cartier 45 juta, baju dalamnya Pierre Cardin atau Christian Dior 7,5, pulpennya Montblanc 13 juta, ikat pinggangnya Belly 7 juta, jamnya Rolex. Itu loh, kiai baru penampilan, tasnya Gucci 75 juta. Jangan tasnya ada tulisan di pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Minyak wanginya Jo Malone, Bon 9, Hugo Boss. Itu Masya Allah. Paham tidak? Itu kewajiban kita bersama. Wal iskani, dan tempat tinggal masyarakat semua, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik, usahakan, perjuangkan, semuanya punya rumah 2 lantai. Bukan amin nih, siap, jamnya siap. Wah, amin. Jamnya apa jamnya? Watamanid dawai, dan mampu beli obat-obatan. Wa ujrati tamrid, dan mampu memelihara atau menyembuhkan penyakitnya ke rumah sakit, maksudnya biaya rumah sakit. Ini Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari 300 tahun yang lalu. Kitab kuning, kitab kuno. Kalau yang membaca kiainya cerdas, mengkontekkan takbir redaksi dengan kebutuhan sekarang, masih manfaat tidak? Kita pegang Fathul Mu'in di era sekarang, era 5.0, masih manfaat tidak? Ya. Manusia mendapatkan khawatir 4 macam. Khawatir robbaniyah, bisikan dari Allah, isinya hidayah. Khawatir malakutiyah, bisikan dari malaikat, ilmu laduni. Khawatir nafsaniyah, bisikan dari hawa nafsu, namanya hawajis. Hawa nafsu kita ini terlalu bisiki kita terus. Ada orang korupsi atau ada orang tergoda perempuan, atau si A itu tergoda setan itu. Bukan tergoda setan. Kalau korupsi direncanakan 2 bulan yang lalu, sudah merancangkan akan korupsi, setan pun geleng-geleng kepala. Ini orang pinter banget, saja nggak bisa ini. Kalau setan itu kita mau benar, yuwaswisu fi sudurin nas. Ayo belok aja yuk. Kita mau benar di tengah jalan, ayo belok aja yuk. Itu setan, waswasatis syayatin namanya. Tapi kalau keburukan, kejahatan direncanakan dengan rapi, dengan baik, sudah 2 bulan rencananya dan terlaksana, setan pun geleng-geleng. Itu namanya khawatir nafsaniyah. Yang paling ringan khawatir syaitoniyah. Bisikan setan paling ringan. Kita mau benar, lagi anak-anaknya mau benar, bisik korupsi aja ya, maaf saja ya, ambil itu 25 juta itu. Enggak, auzubillahi minasyaitonir rajim, lari setan sudah. Gampang enggak? Tapi kalau hawa nafsu sulit, di kantor, di pasar, di jalan, lagi sholat, hawa nafsu bisikin, hawa nafsunya korupsi ya, itu bisa tuh 10 juta diambil, bisa itu, nggak akan ketahuan kok. Lagi sholat, itu namanya hawajis. Kalau setan namanya wasawis. Kalau Tuhan namanya hidayah. Kalau dari malaikat namanya ilmu. Paham tidak? Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya kira itu saja ya. Kalau kita bicara luas, ya 2 tahun Imam Ghazali. Belum asnaful maghrurin. Imam Ghazali. Macam-macamnya orang yang terpedaya oleh hawa nafsu. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haq. Manusia, wahai manusia, janji Allah itu benar, pasti. Fala la yahurrannakumul hayatud dunya, fala tahurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan tertipu oleh
kehidupan dunia, harta, jabatan. Gampang. Kamu jangan tertipu uang, kamu jangan tertipu gebyarnya dunia, kamu jangan tertipu dengan pangkat jabatan yang akan menjerumuskan kamu. Gampang, menghindarinya gampang. Yang paling sulit, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Yang sulit, kamu jangan tertipu oleh tipuan yang kelihatannya atas nama agama. Baru itu tipuan itu. Saya mubalek, paling hebat. Gak ada seperti saya mubalek. Tertipu sudah, maghrur sudah itu. Saya hafal Quran, maka bekas minum saya untuk rebutan. Tertipu itu sudah. Saya profesor doktor, harus duduk di depan kalau ada acara, harus disebut al-mukarram yang terhormat, harus disebut. Kalau gak disebut tersinggung, maghrur itu namanya. Paham boten? Saya kiai pesantren paling besar, puluhan ribu santri saya, paling hebat saya. Maghrur, tertipu oleh hawa nafsunya itu. Yang paling sulit. Saya hafal Quran, saya ahli pidato, saya menobatkan orang banyak. Waduh, gak ada seperti saya ini. Pokoknya saya paling hebat lah. Saya hafal Quran, saya turunan kiai, saya pondok santrinya banyak, saya menjadi menjadi rujukan masyarakat, semua datang ke saya, tamu banyak, semua orang cium tangan. Maghrur. Kata siapa ini? Bukan kata saya, bukan. Kata Imam Ghazali. Itu ada 11 orang yang tertipu oleh hawa nafsunya, ada 11 macam. Yang paling banyak ulama, yang kedua pejabat, yang nomor 3 orang kaya. Nomor 3 orang kaya. Tapi yang paling banyak maghrur orang siapa? Ulama yang hafal Quran, yang hafal Alfiyah, yang hafal Fathul Mu'in. Udah keluar debat, pasti masail, menguasai masalah. Waduh, hebat sih kiai itu, masya Allah. Kalau nggak ada saya bubar tuh orang. Makanya saya ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau nggak ada saya rusak masyarakat ini. Saya di mana-mana diterima kok. Disenangi orang saya ini. Datang ke sini diterima, datang ke sini disenangi orang, tercium tangan, undangan tiap malam undang saya semua. Makanya saya itu nggak, masya Allah, orang semua butuh saya. Kalau nggak ada saya bubar ini, masyarakat ini rusak ini. Jadi ngobrol 5 menit nyebut saya 200 kali. Ibu-ibu kalau nggak ada saya udah nggak ada pengajian, ibu-ibu nggak kompak. Pemuda kalau nggak ada saya, udah sekarang PDW itu. Karena ada saya, mereka tuh jadi solid. Paling kiai-kiai kalau nggak ada saya katanya nggak puas, katanya nggak marah kalau nggak ada saya. Makanya saya dibutuhkan oleh kiai-kiai. Ngobrol 5 menit nyebut nama saya berapa kali? Maghrur, tertipu oleh dirinya, oleh hawa nafsunya. Maka yang paling sulit adalah fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan tertipu oleh dunia, gampang. Yang paling sulit wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu oleh tipuan yang kelihatannya lillahi ta'ala. Takbir, bela Islam. Bela Islam. Takbir, itu bela Islam. Enggak, maghrur itu. Sholatnya di lapangan, tidurnya di masjid, bela Islam itu. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Mau apa? Sholat Jumat besok. Dia sholat di mana? Di Monas. Nanti malam nginepnya di mana? Di masjid. Bela Islam itu. Bela Islam itu. Takbir, bela Islam itu. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadiba wa huwa yud'a ilal Islam. Yang paling jahat, yang paling bohong adalah orang yang mengatasnamakan Tuhan padahal bukan, tidak atas nama Tuhan, atas nama hawa nafsunya. Yang paling bohong, wa man iftara 'ala Allahil kadiba, paling bohong itu. Kata Imam Ghazali,
wa dararus syari'ah wa darar syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana ilaih. Kerusakannya agama Islam yang dilakukan oleh orang yang membela Islam dengan tidak benar, kerusakannya dengan agama Islam akibat dari orang yang membela Islam dengan tidak benar lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang memusuhi Islam. Paham tidak? Paham tidak? Kalau musuh Islam jelas, musuh Islam jelas, kelihatan musuh. Tapi kalau ada orang kelihatannya sorbannya besar, tasbih, jenggot panjang, bela Islam itu namanya membela Islam dengan kepentingan sendiri. Itu lebih bahaya daripada sekalian musuh Islam. Paham tidak? Kalau bodoh dosa, tolabul ilmi faridotun, pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Menang itu wajib, kalau kalah dosa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Ini Quran ini. Jangan sampai kamu mati anak cucu kamu melarat. Jadi melarat itu, jawab, melarat itu kaya, bodoh, pinter, kalah, menang. Ayo boleh bisa. Saya harus menang. Saya harus kaya. Saya harus pinter. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.